Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh dari mata kuliah PLT dengan judul pemanfaatan limbah tambang untuk bahan konstruksi bangunan, yaitu pada tiling. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu adalah latar belakang industri pertambangan meskipun krusial bagi pemenuhan kebutuhan material dan energi global, menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar yang dikenal sebagai tailing. Tailing merupakan campuran kompleks partikel halus yang terdiri dari mineral tidak berharga dan sisa bahan kimia dari proses ekstraksi. Volume tailing yang terus meningkat secara global menimbulkan tantangan signifikan terkait penyimpanan stabilitas dan potensi dampak lingkungan yang merugikan. Untuk tailing yaitu sebagai produk samping dari operasi pertambangan yang merupakan campuran kompleks partikel halus yang terdiri dari mineral yang tidak berharga dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam proses ekstraksi. Lalu ada karakterisasi tailing. Karakterisasi tailing ini yang pertama ada komposisi mineraloginya, yaitu sidik jari dari mineral memiliki definisi jenis dan proporsi mineral dalam tiling. Jadi unik tiap tilingnya. Mineral utama itu ada kuarsa, felspar, mika, oksida, atau hidroksida besi. Lalu untuk mineral minornya ada sulfida, karbonat, mineral lempung. Signifikannya indikasi masalah lingkungannya ada pada AMD atau peluang. Teknik analisisnya ada XRD dan SEM EDS. Ini yang di atas gambar ini adalah gambar dari XRD contohnya. Lalu yang di bawahnya ada gambar dari SEM IDS-nya. Yang kedua ada sifat fisik, pengaruh pada perilaku. Jadi karakter fisik ini mempengaruhi perilaku dan stabilitas. Ukuran partikel, distribusi ukuran partikelnya mempengaruhi reaktivitas dan pelindian. Untuk analisisnya ada pada sieve analisis, laser diffraction, dan kepadatan porositas permeabilitasnya dapat mempengaruhi stabilitas, infiltrasi air, pencemaran. Lalu untuk pengaruh terhadap stabilitas atau erosi, ukuran partikelnya halus dan poritas tinggi rentan mengalami erosi. Yang ketiga ada sifat kimia, yaitu ada potensi bahaya dan peluang. Untuk menentukan potensi bahaya lingkungan dan peluang pemanfaatan. Kandungan logam dan elemen beracunnya ada arsenik, merkuri, timbal, dan lain-lainnya. Untuk pH tiling atau potensi pembentukan AMD, ada pada sulfida lebih besar daripada air asam tambangnya dan berisi analisis acid base accounting atau ABA, dan kandungan bahan organik dan reaktivitas kimia mempengaruhi mobilitas logam berat. Lalu ada dampak lingkungan tiling. Yang pertama ada pencemaran air, yaitu racun meresap dari pelindihan, adanya logam berat dan bahan kimia berbahaya larut mencemari air permukaan tanah. Lalu ada AMD, air asam tambang, sulfida, sulfida teroksidasi, lalu terjadi asam sulfat, lalu untuk melarutkan logam berat dan merusak ekosistem. Untuk studi kasusnya ada pada Sungai Rio Tinto, Spanyol, tercemar AMD ribuan tahun, dan Sungai Clear Fork, Montana, Amerika Serikat, tercemar arsenik dan logam berat. Yang kedua ada pencemaran tanah, itu racun merusak kesuburan. Kontaminasinya ada logam berat dan bahan kimia mencemari tanah via debu, limpasan, dan rembesan. Dampaknya dapat merusak kesuburan, menghambat pertumbuhan tanaman, dan mencemari rantai makanan. Studi kasusnya ada pada LA Oroya, Peru, tercemarnya timbal, kadmium, arsenik, ini menjadi masalah kesehatan. Lalu ada pada Pulau Puku, yaitu Vietnam, tercemar thorium radioaktif yang terjadi mengakibatkan risiko kanker. Ketiga ada debu tiling, yaitu ancaman tersembunyi, di mana penyebaran ini debu terbawa angin dan mencemari udara, lalu masalah pernapasan serta iritasi. Untuk resiko kesehatannya ada pada inhalasi debu, resiko masalah kesehatan terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan penyiraman, penutupan vegetasi, dan suppression. Dan keempat ada stabilisasi bendungan tiling. Bencana yang mengintainya memiliki risiko kegagalan bendungan, pelepasan tiling, pencemaran, kehilangan nyawa, dan kerugian ekonomi. Untuk faktor stabilitasnya ada pada desain geologi, hidrologi, seismisitas. Konstruksinya ada pada standar teknik dan pemilahannya dilakukan secara rutin. Monitoringnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk studi kasusnya ada pada bencana Bendungan Samarco Brasil 2015,
dan bencana bendungan Brumadinho berhasil 2019. Untuk metode pencemaran tiling. Metode pencemaran tiling, bendungan tiling konvensional untuk upstreamnya ini termasuk golongan yang murah, kurang stabil, risikonya tinggi, di mana terjadi rawan gempa. Untuk downstream, stabil tetapi mahal. Dan center lainnya ada kompromi biaya dan stabilitas dan perlu monitoring. Untuk dry stacking atau penumpukan kering, prosesnya dilakukan dari dewatering, lalu ke transportasi, lalu penumpukan, untuk input disposal yaitu pembuangan di lubang tambang, prosesnya dilakukan persiapan lubang, penempatan tiling, lalu penutupan atau reklamasi. Untuk underground disposal, pembuangan bawah tanah dilakukan proses persiapan ruang, penempatan tiling dan penutupan dan pemantauan. Lalu ada evaluasi kelebihan dan kekurangan dari bendungan tiling konvensional ini. Untuk upstream ini termasuk murah dan risikonya tinggi, dan downstream stabil tetapi mahal, dan centerline perlu kompromi dan monitoring juga. Untuk dry stackingnya memiliki kelebihan kurangi resiko, minimalkan pencucian, reklamasi cepat, dan hemat air. Untuk kekurangannya, dewatering intensif mahal, debu butuh lahan luas, tidak semua tiling cocok. Untuk in-pit disposalnya memiliki kelebihan, kurangi kebutuhan lahan, kurangi risiko pencemaran air tanah, stabilkan dinding lubang. Lalu untuk kekurangannya ada persiapan cermat, potensi pencemaran air tanah, gangguan drainase, tidak semua lubang cocok. Untuk underground disposal, memiliki kelebihan kurangi dampak visual, tingkatan stabilitas bawah tanah, meminimalkan pencemaran air permukaan. Kekurangannya itu mahal, persiapan dan monitoring ekstensifnya, potensi pencemaran air tanah, masalah stabilitas, tidak semua tailing atau kondisi geologi cocok. Lalu ada pengolahan tailing, yang pertama ada netralisasi air asam tambang. Air asam tambang ini memiliki air pH yang rendah, logam berat tinggi yang berakibat dari oksidasi sulfida. Prosesnya itu yang pertama ada tambah alkali, menggunakan kapur, soda abu, amonia untuk netralisasi. Yang kedua ada pengendapan logam berat, yaitu dengan hidroksida atau sulfida. Lalu ada pembuangan lumpur, yaitu dengan endapan logam berat. Tujuannya itu untuk menaikkan pH, kurangi logam berat, dan juga cegah penyebaran air asam tambang. Yang kedua ada stabilisasi atau solidifikasi, yaitu untuk mengubah jadi stabil. Prosesnya itu tambah bahan pengikat seperti semen, kapur, fly ash, organik, dan lalu pencampuran, lalu pengerasan dari material padat dan stabil. Tujuannya untuk kurangi pelindihan logam berat, kurangi debu, tingkatan kekuatan dan stabilitas, mudahkan reklamasi. Yang ketiga ada fitoremediasi, yaitu kekuatan tanaman. Yaitu digunakan untuk tanaman untuk menghilangkan untuk hilangkan atau transportasi atau stabilkan kontaminan. Prosesnya itu pilih tanaman seperti toleran logam berat atau hyperakumulator, penanaman, pemantauan, permanenan. Tujuannya untuk hilangkan logam berat, stabilkan tiling, tingkatan kualitas tanah, dan pulihkan ekosistem. Yang keempat ada teknologi pemisah, yaitu tambang kembali menjadi logam. Prosesnya dari analisis tiling, lalu pemilihan teknologi, lalu ada pengolahan tiling dan pemurnian logam. Tujuannya untuk memulihkan logam berharga, misalkan pendapatan, kurangi volume tiling, kurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada monitoring lingkungan. Yang pertama ada program pemantauan kualitas air tanah dan udara. Pemantauan kualitas air itu eh, ambil sampel airnya dari permukaan atau tanah, lalu dilakukan analisis logam berat, pH, parameter, dan lainnya. Untuk pemantauan kualitas tanah dilakukan pengambilan sampel tanah, dianalisis logam beratnya dan parameter lainnya. Lalu pada pemantauan kualitas udara dilakukan pantau udara dan analisisnya berupa debu dan gas berbahaya. Tujuannya itu untuk mendeteksi pencemaran, pastikan kualitas, identifikasi sumber pencemaran, dan evaluasi efektivitas pengendalian. Nah, kedua ada penginderaan jauh untuk pantau stabilitas bendungan menggunakan teknologi seperti satelit atau drone. Prosesnya yaitu dengan pengambilan data, lalu pengolahan data dan analisis data berupa pergeseran, retakan, dan deformasi. Tujuannya untuk deteksi dini masalah stabilitas dan pantauan perubahan permukaan dan tingkatan keamanan bendungan. Selanjutnya ada pemanfaatan kembali tailing. Yang pertama ada material konstruksi, yaitu
bangunan masa depan. Pengganti bahan bakunya berupa semen, agregat, dan tanah liat. Untuk pengganti semen dalam beton, dilakukan proses tiling yang diolah atau digiling halus lalu dilakukan SCM. Keuntungannya yaitu kurangi semen, tingkatan durabilitas, dan kurangi biaya. Tapi tantangannya yaitu variabilitas tiling, kekuatan awal beton, dan persepsi pasar. Yang kedua ada batu bata atau paving block material lain yaitu dilakukan proses tiling, pengikatnya berupa semen, kapur, tanah liat lalu dibentuk. Untuk keuntungannya sendiri itu kurangi bahan baku alami, kurangin biaya, tingkatkan sifat materialnya. Tantangannya itu kualitas tiling, proses produksinya, persepsi pasar. Ringkasan keuntungan dan tantangan, keuntungannya sendiri kurangi semen dan bahan alami, tingkatkan durabilitas, kurangi biaya, kurangi dampak lingkungan. Untuk tantangannya ada variabilitas dan kualitas, kekuatan awal, proses produksi, dan persepsi pasar. Selanjutnya ada reklamasi lahan, yaitu menggunakan bahan penutup media media tanam. Bahan penutup lahan bekas tambangnya itu dilakukan proses tiling distabilkan lalu lapisan penutup. Keuntungannya cegah erosi, kurangi pencucian logam berat, dan sediakan media tanam. Tantangannya yaitu stabilitas tiling, ketersediaan nutrisi pH, tiling, dan pengembangan lahan hijau. Untuk proses stylingnya distabilkan lapisan tanah lalu tanami vegetasi. Untuk keuntungannya pulihkan ekosistem, tingkatkan estetika dan serap karbon dioksida. Dan tantangannya pemilihan tanaman dan perawatan tanaman keberlanjutan. Selanjutnya ada pemanfaatan kembali tailing, yaitu pemulihan logam berharganya tambang kembali harta karun dengan teknologi flotasi, leaching, ekstraksi pelarut, bioleaching. Potensi ekonominya itu pendapatan tambahan, yaitu jual logam dan pengurangan biaya, kurangi volume tailing, peningkatan nilai aset. Dan aplikasi lainnya itu inovasi pemanfaatan seperti produksi geopolimer, material seperti semen, aluminium silikat, dan alkali. Keuntungannya itu untuk kekuatan tinggi, durabilitas baik, ramah lingkungan. Untuk industri keramik, pengganti tanah liat, keuntungan kurangi tanah liat, kurangi biaya produksi. Lalu ada studi kasus pemanfaatan limbah tambang untuk bahan konstruksi bangunan. Yaitu eh, pertambahan jumlah penduduk tentunya akan meningkat pula kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur. Berarti dibutuhkan komponen bahan bangunan yang dapat diperoleh secara kontinu, cepat, dan dengan persediaan yang cukup memadai dalam menunjang industri konstruksi. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk memproduksi material konstruksi seperti batu bara, batu gamping, pasir semen, baja, gelas, kaca, dan aluminium. Lalu untuk tiling hasil pengolahan bijinya, tiling ini eh, limbah hasil pengolahan bijinya yang kini berpotensi jadi bahan bangunan. Hasil pertambangan itu kurang dari 3% biji jadi produk. Sisanya waste dan tiling. Untuk komposisi fisik tilingnya 50% fraksi pasir halus dan sisanya fraksi lempung. Komposisi mineralnya itu tergantung pada biji yang sedang diusahakan. Untuk tiling emasnya ada mineral inert yaitu kuarsa, kalsit, aluminium silikat, potensinya ada emas, bahan berbahaya. Untuk logam beratnya ada kategori B3 dan mineral belerang tinggi, potensi erasan tambang. Pemanfaatan tiling sebagai bahan bangunan yaitu solusi inovatif untuk masalah lingkungan dan kebutuhan konstruksi. Aplikasi konstruksinya diteliti atau diterapkan pasir, material ringan, batu bata, semen, beton. Untuk studi kasusnya di Indonesia ada tiling timah putih yaitu berupa pasir bangunan. Di Amerika Serikat ada tiling biji porfiri berupa material AAC dan manfaatnya untuk mengurangi dampak lingkungan. Manfaat ekonominya itu kurangi biaya produksi, tingkatkan nilai aset perusahaan. Pembahasannya itu untuk pembangunan pesat dampak negatif lingkungan, adanya dalam bencana alam Indonesia itu bukti kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pembangunan berwawasan lingkungannya krusial yaitu mempertimbangkan dari fungsi, manfaat, dan dampak. Untuk industri konstruksinya sendiri berkontribusi kerusakan lingkungan, energi, dan sumber daya besar. Tailing merupakan solusi alternatif berkelanjutan
dan keuntungannya dapat mudah diakses, dekat lokasi tambang, dan minimalkan pembabatan hutan. Tantangannya itu perlu penelitian sifat dan kandungan material, potensi kandungan bahan beracun seperti arsen, kadmium, timbal, merkuri, sianida, dan limbah B3. Dan analisis kelayakannya itu dilakukan wajib, pastikan tidak ada senyawa yang berbahaya. Untuk tujuan penelitian, hindari dampak negatif dari jangka panjang. Kesimpulannya yaitu tailing merupakan sumber daya berharga dengan bertanggung jawab. Kesimpulannya, tailing adalah produksi samping pertambangan yang kompleks dan terus meningkat volumenya secara global. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Karakterisasi tailing, mineralogi, sifat fisik, ada kimia, dan teknik analisisnya seperti XRD, AAS, ICP, MS, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, tailing dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, masalah debu, dan risiko kegagalan bendungan. Ketiga, di metode penyimpanan tailing meliputi bendungan konvensional, upstream, downstream, centerline, dry stacking, in-pit disposal, dan underground disposal. Yang kelima, pengolahan tailing bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memulihkan nilai. Lalu ada monitoring lingkungan, yaitu ada kualitas air, tanah, udara, stabilitas bendungan. Yang ketujuh, detailing memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali sebagai material konstruksi, pengganti dari semen, batu bara, paving block, bahan penutup lahan bekas tambang, dan sumber logam berharga. Yang ke-8, pemanfaatan tailing dalam material konstruksi memiliki keuntungan. Yang ke-9, reklamasi lahan dengan tailing dapat mencegah erosi, mengurangi penyucian logam berat, dan pemulihan ekosistem. Ke-10, pembelian logam berharga dari tailing dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan mengurangi volume tailing yang perlu disimpan. Yang 11, ada aplikasi inovatif lainnya termasuk penggunaan tailing dalam produksi geopolimer dan industri keramik. Untuk dari studi kasusnya memiliki kesimpulan, seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan ke perumahan dan infrastruktur meningkat, memicu eksploitasi sumber daya alam untuk bahan bangunan. Pemanfaatan tailing sebagai bahan dasar industri bangunan menawarkan solusi berkelanjutan karena keberadaannya dan mudah diakses dan mengurangi kebutuhan pembabatan hutan serta pengupasan tanah. Namun sebelum digunakan, tailing perlu diteliti kandungan mineral ekonomisnya dan dianalisis potensi bahayanya terhadap keselamatan dan lingkungan sehingga pengembangan dan bahan bangunan dari tailing dapat mendukung program pembangunan sekaligus menangani masalah lingkungan. Berikut ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.